Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobir Nasul Basit dengan NIM 2207117 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya berkesempatan untuk membahas buku yang berjudul Sejarah Indonesia, Perspektif Lokal dan Global. Persembahan untuk 70 tahun Profesor Dr. Djoko Suryo. Nah, di sini saya akan membahas pada bagian kelima, yaitu historiografi kontemporer pada bagian pertama. Pada bagian pertama ini yang berjudul Dimensi Ekonomi Lokal dalam Sejarah Indonesia oleh Bambang Purwanto. Nah, di sini itu ada 3 bahasan. Yang pertama itu ada sejarah lokal, yang kedua ada sejarah ekonomi, dan yang ketiga ada antara sejarah ekonomi lokal dan sejarah nasional. Nah, yang pertama itu ada sejarah lokal. Nah, dalam buku ini membahas tentang peran dan kompleksitas sejarah lokal dalam konteks sejarah nasional. Nah, dalam buku ini menganggap bahwa semua sejarah pada dasarnya adalah sejarah lokal. Nah, sementara sejarah nasional adalah representasi politis dari sejarah lokal itu sendiri yang terjadi dalam kerangka dimensi ruang yang baru. Nah, penggabungan dengan metodologi penyebab sejarah lokal sering menjadi bagian dari sejarah nasional. Nah, namun beberapa sejarawan Indonesia telah menunjukkan keengganan dalam menggunakan istilah sejarah nasional itu sendiri. Nah, terkait dengan trauma yang timbul dari pengalaman dengan karya sejarah nasional sebelumnya. Nah, dalam buku ini juga menggarisbawahi kompleksitas dalam memahami sejarah lokal dan sejarah nasional dalam perspektif sejarah nasional. Bisa mengabaikan pentingnya sejarah lokal meskipun ada pengakuan terhadapnya melalui seminar-seminar sebelumnya. Nah, dalam buku ini juga membahas ada perbedaan dalam pendekatan terhadap sejarah lokal. Beberapa menganggapnya penting jika dihubungkan dengan konteks yang makro. Nah, sementara yang lain lebih memfokuskan pada ciri kedaerahan dalam studi tersebut. Nah, dalam perkembangan sejarah Indonesia, kemunculan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah memunculkan kebingungan antara sejarah lokal itu sendiri. Sejarah lokal ini mencakup daerah, provinsi, dan kabupaten dengan sejarah nasional. Nah, yang dianggap sebagai simbol kekuasaan pusat. Nah, ini menyebabkan penulisan sejarah lokal cenderung dipengaruhi oleh tujuan politis dan identitas kedaerahan daripada pemahaman yang mendalam terhadap masa lalu. Nah, dalam buku ini juga menyoroti pentingnya memahami sejarah ekonomi lokal. Nah, beberapa poin yang disoroti dalam buku ini bahwa sejarah ekonomi lokal memiliki karakteristik unik yang tidak terlalu dapat dibandingkan dengan sejarah ekonomi nasional atau unit lokal lainnya. Nah, masa lalu ekonomi lokal juga dimiliki periodisasi sendiri yang tidak selalu sejalan dengan periodisasi sejarah Indonesia atau sejarah ekonomi nasional. Nah, selain itu, relevansi dan makna historis dari sejarah ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada hubungannya dengan sejarah ekonomi nasional saja. Nah, yang kedua ada sejarah ekonomi. Nah, buku ini juga membahas tentang sejarah ekonomi dan 2 pendekatan utama dalam kajiannya. Nah, yang pertama, terdapat perbedaan antara pandangan mengenai apa itu sejarah ekonomi, dan beberapa sejarawan menggabungkan sejarah ekonomi dengan sejarah sosial. Nah, sementara yang lainnya memperlakukannya sebagai bidang ilmu tersendiri. Nah, tetapi benang merah yang menghubungkan sejarah ekonomi adalah pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang membahas aspek ekonomis masyarakat di masa lalu. Nah, di masa lalu seperti
penggunaan sumber daya ekonomi, dan perubahan ekonomi dalam sejarah. Nah, kemudian sejarah ekonomi memiliki dua pendekatan yang terlihat dalam perkembangannya. Yang pertama ada pendekatan ekonomis yang lebih teoritis dan berkaitan dengan analisis konseptual yang sering digunakan oleh para ekonom. Nah, yang kedua pendekatan sejarah yang berfokus pada peristiwa masa lalu yang mengandalkan alat analisis sejarah. Nah, tetapi dalam perkembangannya, sejarah ekonomi semakin mendekatkan diri pada kajian ekonomi daripada hanya cabang dari sejarah itu saja. Selain itu, perbedaan dalam pendekatan sejarah ekonomi tidak selalu perlu dipertentangkan. Nah, karena keduanya ini kan bisa saling melengkapi. Namun pentingnya bagi seorang penulis sejarah gitu ya, ekonomi untuk memiliki pemahaman tentang statistik dan teori ekonomi. Nah, selain pemahaman yang akurat tentang sejarah sebagai proses dalam konteks diakronik, dalam konteks sejarah ekonomi lokal juga penting untuk memperluas cakupan kajian agar tidak hanya berfokus pada aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pemerintah, negara, atau perusahaan. Nah, menurut saya manusia harus menjadi pusat perhatian dengan memahami mekanisme dan struktur yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi. Nah, pemahaman ini harus terkait dengan sejarah ekonomi nasional, termasuk sejarah ekonomi Indonesia yang seringkali hanya berfokus pada beberapa unsur tertentu saja. Metodologi kajian sejarah ekonomi lokal dapat mengambil inspirasi dari kerangka berpikir yang diusulkan oleh Kunto Wijoyo. Nah, menurutnya ini sejarah ekonomi lokal harus spesifik dan berkaitan dengan satuan yang konkret dan khusus dengan membatasi ruang geografis dan strukturnya. Nah, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai kategori sejarah ekonomi lokal itu sendiri. Nah, seperti sejarah ekonomi, sejarah perdesaan, sejarah ekonomi perkotaan, dan sejarah ekonomi buruh, dan yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, antara sejarah ekonomi lokal dan sejarah nasional. Nah, buku ini juga membahas perbedaan antara sejarah ekonomi nasional dan sejarah ekonomi lokal dalam konteks Indonesia. Nah, representasi yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kajian tentang sejarah ekonomi cenderung mengaruh pada sejarah ekonomi nasional daripada sejarah ekonomi lokal. Nah, sejarah ekonomi lokal mencakup keunikan historis dari masyarakat tertentu. Tetapi banyak kajian yang lebih mengarah pada generalisasi ekonomi nasional. Contoh kajian tentang sejarah ekonomi tembakau di Klaten dan Besuki menunjukkan bahwa banyak kajian tidak mampu menghadirkan keunikan dan respon rasional dari masyarakat lokal itu sendiri. Nah, pendekatan yang serupa juga menyebabkan kesalahan dalam memahami kebijakan kolonial seperti sistem tanam paksa dan politik etis. Dengan membuat generalisasi yang tidak mencerminkan realisasi ekonomis yang berbeda di berbagai daerah. Nah, pemahaman umum tentang eksploitasi ekonomi pada masa pendudukan Jepang juga sering menutup peluang untuk memahami realitas sejarah yang berbeda secara ekonomis di tingkat lokal. Kajian sejarah ekonomi seharusnya mampu merekonstruksi dan menjelaskan keunikan realitas ekonomis pada berbagai lokalitas pada periode tertentu, serta memahami perbedaan dalam aspek seperti eksploitasi, standar hidup, dan krisis ekonomi. Masalah keuangan dan perbankan juga menggambarkan kegagalan dalam menghadirkan realitas ekonomi lokal pada sejarah nasional atau kajian sejarah itu sendiri. Nah, kajian cenderung berfokus pada pengembangan nasional dan mengabaikan peranan bank-bank lokal dan dinamika ekonomi lokal yang terkadang tidak selalu tergantung pada ekonomi nasional.
Nah, generalisasi historis juga menyebabkan adanya kegagalan dalam menghadirkan realitas ekonomi lokal pada peristiwa berskala nasional seperti PRRI atau Permesta Dinamika Ekonomi Internal di tingkat lokal seringkali dianggap sebagai bagian dari ekonomi nasional secara keseluruhan. Nah, tanpa pertimbangan karakteristik unik dari setiap wilayah, buku ini juga menyoroti pentingnya merekonstruksi keunikan realitas ekonomis dalam kajian sejarah ekonomi lokal. Dengan menghadirkan generalisasi dan mempertimbangkan perbedaan dalam respon ekonomi masyarakat lokal terhadap peristiwa nasional dan bahkan internasional. Nah, dapat disimpulkan gitu ya, bahwa meskipun Kunto Wijoyo dan Djoko Suryo dan Nawianto cenderung melihat kajian mereka sebagai sejarah sosial, dimensi ekonomis dalam kajian tersebut juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menghadirkan keunikan ekonomi masyarakat lokal dalam perspektif sejarah multidimensional gitu ya. Kajian-kajian ini juga menegaskan bahwa aspek ekonomi memainkan peran penting dalam perubahan masyarakat, khususnya kajian tentang Basuki sebagai wilayah frontier ekonomi dengan jelas. Dalam konteks ini, sejarah ekonomi lokal Indonesia kemampuan untuk mengeksplorasi dan memahami keunikan realitas ekonomi masa lalu dianggap esensial. Lalu sejarah ekonomi lokal tidak bertujuan untuk membangun generalisasi ekonomi nasional, tapi melainkan fokus pada dinamika internasional ekonomi masyarakat tanpa terpengaruh oleh elemen ekonomi nasional. Nah, adanya contoh kajian seperti yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo, Djoko Suryo, dan Nawianto ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk mengembangkan kajian sejarah ekonomi lokal yang lebih kaya di Indonesia, mengintegrasikan aspek-aspek seperti mitologi lokal, kepercayaan pada makhluk gaib, dan kondisi ekonomi masyarakat dalam penelitian sejarah seperti yang ditulis oleh Peter Baumgart. Nah, menjadi relevan. Oke. Ini juga akan memperkaya wawasan penulisan sejarah Indonesia dan membuka lebih banyak peluang untuk merekonstruksi masa lalu di Indonesia. Dalam konteks tradisi historiografi Indonesia, bukan hanya pengetahuan yang akan bertambah, tetapi juga metodologi yang digunakan dalam penelitian sejarah ekonomi lokal itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.